Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'du. Pengurus atau ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Bani Umar, seluruh para musallin dan musalliyat, hadirin dan hadirat pada kajian malam Selasa malam, yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat zahiriyah maupun nikmat batiniyah. Nikmat zahiriyah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kemampuan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Nikmat batiniyah, alhamdulillah kita masih memperoleh hidayah, taufik dan hidayah dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kedua nikmat ini alhamdulillah kita masih bisa menghambakan diri dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perdana bagi Al-Fakir. Mungkin perlu saya sedikit ta'aruf. Abdul Fakir Ilyas Marwal tinggal di Ciganjur dekat Gus Dur. Ya, dari sini lumayan, tadi 35 menit, sekitar setengah jam saya sudah sampai di sini. Pas ada ke atas kelihatannya berjamaahnya belum datang. Oh, saya bilang saya kepagian. Itu kemudian kegiatan saya sehari-hari tentu ya biasa ngajar, dosen dan ketua prodi S2 atau koordinator program takhasus spesial S2 Dirasah Al-Islamiyah di Universitas Islam Internasional Indonesia. Kemudian begitu juga dosen tamu di pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal S2 dan S3. Sebelumnya pernah ngajar juga di sekolah pasca sarjana di UIN Syarif Hidayatullah dan beberapa kampus-kampus yang lainnya, dan pengasuh pondok pesantren Al-Quran dan Sains Nurani, baik yang di Jakarta maupun yang di Bogor. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, panitia atau pengurus memberikan tema ini adalah Tarhib Ramadan. Saya anggap biasanya kalau udah minggu terakhir mau bulan Ramadan baru bikin tema tarhib. Ini masih 2 minggu rasanya ya.
tapi saya katakan ini pengurus cerdas. Biasanya tarhib itu sehari sebelum Ramadan baru tarhib. Seyogyanya tarhib itu kalau kita telusuri teks-teks dan yang dicontohkan oleh baginda Nabi dan sahabat, itu sebenarnya bukan sehari sebelum Ramadan tarhib. Yang jelas tadi saya dengar imam baca doa, Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Sebenarnya di sini doanya ada yang terputus, karena kita udah di bulan Sya'ban, maka Rajabnya dihilangin. Tapi yang lengkapnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami, kepada saya, memasuki bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, panjangkan umur, berikan kesehatan, kemampuan untuk sampai dan memasuki bulan Ramadan. Saya tidak membahas hadisnya ini sahih atau apa, karena tema kita adalah tarhib. Dari hadis ini menunjukkan bahwa baginda Nabi tarhib itu 2 bulan sebelumnya. Jadi sebelum Rajab bulan apa? Biasanya anak-anak nggak hafal itu. Kalau saya bilang bulan apa sekarang, bulan Februari, pasti hafal. Ya, Jamadil akhir. Di saat bulan awal malam Rajab, doa yang dilantungkan oleh baginda Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka ulama-ulama banyak mengatakan bahwa isti'dadnya, penyambutan Nabi terhadap datangnya bulan Ramadan itu dari bulan Rajab. Jadi bulan Rajab bukan karena min asyhurul hurum, ya, tidak. Maka dalam hal ini sebenarnya perlu kita menelusuri ibadah baginda Nabi di saat di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Rajab min asyhurul hurum. Allah menciptakan 12 bulan. Allah pilih dari 12 bulan ini, itu 4 menjadi bulan suci. Di antaranya adalah bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu termasuk min asyhuril hurum. Fala tadlimu fiha. Di sini ayat Al-Quran menjelaskan tidak boleh kita melakukan perbuatan maksiat, zulmun nafs. Maksiat itu, maka dalam Al-Quran orang yang berbuat maksiat itu dalam Al-Quran dikatakan zulmun nafs, menzalimi diri sendiri. Kenapa? Orang yang berbuat maksiat kepada Allah, Allah enggak rugi. Kita melakukan ketaatan kepada Allah, Allah enggak untung. Maka itulah kata fala tudlimu anfusakum. Jangan kamu menzalimi diri kamu sendiri. Artinya bukan berarti selain bulan Rajab boleh kita berbuat maksiat, tidak. Cuman diberikan warning, karena kesucian bulan ini, maka konsekuensinya orang yang berbuat maksiat di bulan suci, maka Allah lipat gandakan akan dosanya dan ancaman siksanya yang sangat pedih. Logikanya, kalau begitu orang yang melakukan ibadah di bulan suci ini, maka Allah pun akan lipat gandakan pahalanya berlipat-lipat.
apalagi kalau dikatakan bulan suci, al-ashhurul hurum. Hurum seperti kata-kata al-haram, hurum itu kan jamak, al-masjidul haram. Haram itu kan artinya tidak boleh. Biasanya kalau kita berangkat haji ketemu orang Arab, kita mau coba kormanya, kan kita bilang halal, oh boleh berarti. Kalau dia mengatakan haram berarti nggak boleh. Masjid haram itu artinya adalah masjid yang tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh melakukan fusuk, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, maka dikatakan masjid haram. Batas haram, ya, itu namanya batas tanah suci. Jadi haram itu suci, artinya yang disakralkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baginda Nabi, kita kembali kepada hadis ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Bahwa hadis ini adalah bentuk tarhib baginda Nabi, bahwa baginda Nabi itu melakukan tarhib datangnya bulan Ramadan itu dari bulan Rajab. Lalu di bulan Sya'ban ini bagaimana tarhib baginda Nabi? Disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kesaksian baginda Nabi mengatakan, saya nggak pernah melihat baginda Nabi itu banyak puasa. Kalau dia puasa, saya sangka dia saya sangka dia nggak berbuka. Artinya saking banyaknya puasanya. Namun puasanya baginda Nabi di bulan Ramadan itu pasti sempurna, tapi bulan Sya'ban tidak. Jadi di bawah daripada bulan Ramadan. Paling banyak puasanya baginda Nabi itu kapan? Di bulan Sya'ban. Kan ada kadang-kadang kita belajar fikih ya, enggak, kalau udah pertengahan bulan Sya'ban itu udah nggak boleh kita puasa, ya kan begitu ya, kalau kita belajar dulu di sekolah itu atau di masyarakat. Kecuali itu kekhawatiran, kecuali kalau kita ada ritual puasa kita itu rutin Senin Kemis atau Ayyamul Bid, ya kan, atau puasa Nabi Daud, puasa Daud, maka boleh melewati pertengahan bulan Sya'ban. Lalu di sini kesaksian Aisyah radhiyallahu anha bahwa saya menyaksikan. Jadi kalau kita belajar hadis, Aisyah itu radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau ini orang tentu terdekat dengan baginda Nabi. Namun beliau juga merupakan faqihah, cerdas. Maka kita saksikan, kita melihat banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Dia faqihatun nisa. Beliau ini adalah pakar hukum dari sahabat perempuan, karena beliau adalah istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dalam ilmu hadis itu, kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah lalu berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sebenarnya bukan nama aslinya, ya. Abu Hurairah, bapak kucing, ya. Ada dua versi. Abu Hurairah itu dikatakan bapak kucing, itu kan bapak kucing itu bisa laqab, bisa kunyah, ya. Kita dalam Arab, bahasa orang Arab, bahasa Arab, seperti saya punya anak pertama namanya Sarah, maka kunyah saya itu adalah Abu Sarah. Umar ibn Khattab
ya ada kunyahnya, yaitu apa? Abu Habs, karena punya anak namanya Habs, bahkan dikatakan Abu Habs. Tapi karena dia tegas membedakan antara hak dan batil, maka disebut dengan laqab Al-Faruq. Nah, Abu Hurairah ini bukan nama aslinya, tapi kenapa dikatakan bapak kucing? Ada dua versi. Versi pertama dikatakan bahwa Abu Hurairah ini saking dekatnya dengan Nabi, itu pokoknya baru dia pisah akan Nabi itu setelah baginda Nabi masuk ke kamarnya. Jadi dia sampai tidur di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hirs, saking hati-hati dan menjaga, tidak mau Rasulullah keluar dan mengucapkan sesuatu kecuali dia rekam dan dihafal. Maka di saat itu dikatakan Abu Hurairah saking dekatnya kayak kucing dengan tuannya. Itulah gambaran Abu Hurairah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cuman selama 3 tahun saja Islam dan bersama Rasulullah paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah. Aisyah istri baginda Nabi kalah dalam meriwayatkan hadis. Itu makanya dikatakan Abu Hurairah. Riwayat yang lain, karena saking sayangnya dengan kucing, suatu saat ada panggilan perang, lalu siap-siaplah Abu Hurairah berangkat ikut dengan Rasulullah. Di saat mau berangkat, mau ngambil pakaian perangnya, kebetulan kucing tidur di atas lengan bajunya, baju perangnya ini. Mondar mandir Abu Hurairah, ini kapan kucing bangun ini? Nggak kayak kita. Kalau kita kira-kira diapain itu ya? Mondar mandir, udah panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga. Waduh, kata Abu Hurairah, ini nggak mungkin saya ketinggalan dengan rombongan. Ambillah dia gunting, karena ini kucing nggak bangun-bangun, nyenyak tidurnya, nggak tahu semalam begadang apa enggak. Akhirnya apa? Digunting baju lengan perangnya Abu Hurairah. Akhirnya apa? Berangkatlah Abu Hurairah berperang dengan berpakaian perang tanpa dengan lengannya. Setelah terjadi peperangan menang, sahabat pada deketin Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, kasihin saya dong wiridnya. Loh, kenapa? Itu buktinya yang kena cuman baju lengan kamu doang yang kena pedang, tangan kamu utuh. Amalan apa yang kamu dapatkan? Ceritalah Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Enggak, saya enggak punya amalan apa-apa. Ini kepotong karena tadi saya mau berangkat, kucing tidur di atas lengan baju saya ini, makanya saya gunting supaya apa? Kucingnya jangan bangun. Maka karena kecintaannya itulah sahabat memberikan sebutan dengan Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah paling banyak. Tapi di saat ada suatu kasus hadis yang diriwayatkan Aisyah dengan Abu Hurairah, masalah perempuan fikun nisa, maka pasti kita mentarjih, kita pilih adalah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Abu Hurairah kan seorang laki-laki, nggak mungkin dia akan tahu tentang fikih, tentang
hukum perempuan lebih dalam, Aisyah yang lebih dalam pengertian tentang hadis tentang fikun nisa. Kesaksiannya juga Aisyah radhiyallahu anha dalam hal ini, ya, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, walam arahu sa'iman fi syahrin qattun aktsaru min siyamihi fi sya'ban, bahwa memang tidak pernah saya menemukan Rasulullah dia di bulan Rajab puasa, di bulan Muharram dia puasa, ayamul ashhurul yang lainnya beliau puasa, tapi tidak pernah saya melihat paling banyak di bulan Sya'ban. Jadi tarhib baginda Nabi itu dengan ketaatan, ya, dengan ketaatan. Namun di sini Nabi juga sering mengatakan mengingatkan bahwa kebanyakan umatku ini manusia itu lalai memperhatikan di bulan Sya'ban. Di bulan Rajab rame. Biasanya di Indonesia kan bener ya, padahal itu udah lama Nabi mengatakan yaghfulun nas, banyak yang lalai tentang di bulan Sya'ban. Di bulan Rajab sampai-sampai mengadakan perayaan Isra dan Mi'raj. Sini diadakan nggak? Enggak ya? Iya rame. Namun, atau bulan Ramadan, namun banyak yang mengabaikan bulan Sya'ban di saat ini. Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru meningkatkan ibadahnya itu di bulan Sya'ban, yaitu dengan apa? Dengan puasa. Sebenarnya bulan Sya'ban ini menarik, itu ada banyak peristiwa. Peristiwa pertama adalah perpindahan kiblat umat Islam ini dari kiblat yang pertama adalah Baitul Maqdis. Itu sekian bulan baginda Nabi berdoa mengharapkan agar dipindahkan ke Baitullah, rumah Allah. Itu baru dikabulkan oleh Allah di bulan Sya'ban, ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblan tardah. Jadi pertama turun perintah sholat itu semuanya menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina, ya, ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu, ya, di depannya itu adalah Qubbatus Sahra. Ya, kadang-kadang kita itu, ya, ini hanya sekedar wawasan saja, saya bukan mengatakan salah. Yang kubah emas, biasanya kan simbol Palestina itu kubah emas, ya, itu namanya Qubbatus Sahra. Itu bukan kubahnya Masjid Aqsa. Masjid Aqsa itu luas, termasuk Qubbatus Sahra itu di depannya. Itu yang emas itu, yang di bawahnya itu, di situ tempatnya Isra-nya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Sahara. Sahara itu namanya batu besar, ya, berbagai banyak riwayat di situ. Nah, itu ada terowongan di bawah, ada semacam goa. Nah, lalu dibangunlah namanya Kuba. Terus pernah terjadi kebakaran, lalu ada salah satu raja di Yordania Syamia itu menyumbangkan, akhirnya dibikinlah Kuba emas beneran, bukan catnya doang, emas beneran. Kayak kita Monas, ya. Monas itu kan di atasnya emas beneran apa emas-emasan? Yang jelas bukan emas Jawa. Ya, itu emas beneran sekian kilo, ya. Begitu juga Masjid Qubbatus Sahra yang di Palestina itu. Pertama kita menghadap ke sana karena diolok-olok oleh Yahudi, oleh Nasrani. Coba lihat tuh, kan sama agamanya, tuh ikut-ikutan menyembah arah yang sama. Maka itulah Nabi selalu menghadap kepada Allah, kepingin supaya apa?
supaya kiblat itu bukan ke Baitul Maqdis tapi adalah ke Baitullah. Itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya oleh baginda Nabi di bulan Sya'ban. Maka kalau di Madinah ada namanya Masjid Kiblatain. Ada mengatakan sholat duhur, ada mengatakan sholat asar. Di situ Nabi sholat duhur 4 rakaat atau sholat asar 4 rakaat, 2 rakaat dalam satu sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat terakhir menghadap ke Baitullah, ke Mekah, 180 derajat muter. Maka dikatakan kiblatain, masjid kiblatain. Jadi masjid kiblatain itu jangan dikira begitu masjidnya di zaman Nabi, nggak ada, cuman lapangan doang. Kan banyak masjid-masjid, Masjid Ghamamah itu nggak ada di zaman Nabi, Masjid Abu Bakar nggak ada di zaman Nabi. Yang ada adalah Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Al-Masjid An-Nabawi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di bulan Sya'ban ini, salah satu kehebatannya di bulan Sya'ban ini, makanya kata Nabi, banyak umatku ini banyak nggak tahu rahasia dan kemuliaan di bulan Sya'ban. Sekalipun nggak dikatakan ini bulan suci, ini dipepet oleh kemuliaan. Apa di antaranya? Perintah selawat itu turun di bulan Sya'ban. Ya, jadi ayatnya mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Maka bulan ini adalah bulan selawat. Ya, inilah kemuliaan di bulan Sya'ban ini. Maka betapa ibadah selawat itu tinggi kedudukannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Biasanya kalau khatib itu ada yang menarik. Biasanya khatib dalam khutbah yang kedua selalu mengatakan, innallaha amarana bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala. Itu sebenarnya cakap sekali itu ungkapan ini. Ini bukan ayat, ini khutbah yang kedua yang dilakukan oleh ulama-ulama. Innallaha amarana bi amrin bada'a fihi bi nafsi. Kita ini diperintahkan oleh Allah, tapi perintah ini dimulai oleh Allah ketika Allah ingin memuliakan Nabiullah Adam alaihissalam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah ingin memuliakan Nabiullah Adam, dimuliakan, mau disaksikan kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Apa kata Allah? Idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Berikan hormat, sujud hormat. Hai malaikat semuanya, sujud hormat kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Sujud semua. Karena ini perintah, iblis enggak mau melakukan. Makanya apa? Wa kana minal kafirin. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena tidak mau melakukan penghormatan terhadap Nabiullah Adam alaihissalam. Ini adalah bentuk penghormatan Allah terhadap nabinya. Ini bedanya. Namun ketika Allah memerintahkan kepada umat manusia, umat Islam untuk berselawat kepada baginda Nabi, takriman lin Nabi, tidak cukup dia hanya memerintahkan kepada makhluknya, tapi dimulai dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka itulah Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini kadang-kadang kita itu tidak bisa membedakan musola, masjid, jami'. Ayo, sini ada musola nggak di sini? Belakang ya. Definisinya saya nggak, kadang-kadang saya bingung. Definisi kita di Indonesia musola itu biasanya kita terjemahkan itu langgar ya. Makanya orang Sumatera atau orang Betawi, ini banyakkan orang Betawi nggak ini? Orang Betawi, makanya dia sering bilang sholat boleh dilanggar. Boleh dilanggar, artinya sholat dilanggar, sholat boleh dilanggar, itu musola. Masjid ini, nah masjid raya, jami', sini nggak ada ya, di Bintaro ini ada nggak namanya menyebut jami'? Ada? Ya. Musola itu sebenarnya adalah lapangan ataupun ada tempat teduh, tapi musola itu boleh orang yang haid atau nifas boleh datang dan masuk, sedangkan masjid tidak ya. Makanya ini kata-kata musola dalam hadis. Ada satu hadis tentang korban, man lahu sa'ah walam yudhahi. Orang yang punya duit, punya kemampuan, di sini kemampuan kan relatif. Barang siapa yang punya kelapangan untuk membeli kambing, membeli sapi, membeli onta, lalu nggak mau korban, ini sebenarnya kalau orang ngerti bahasa Arab, ini cukup menyinggung kita ini. Apa kata baginda Nabi? Fala yaqrabanna musallana. Jangan ikut sholat Idul Adha dengan saya. Itu jangan dekat. Soalnya kan begitu tuh. Bahasa saya agak sedikit saya jelasin. Yang pelit sebaiknya nggak usah ikut dah sholat Idul Adha dengan saya, pelit. Kan bahasanya begitu loh. Kalau kayak gini kan baru dipahami kan ya. Kadang-kadang terjemahan terlalu lembut. Artinya man lahu sa'ah. Makanya kayak mazhab Maliki apa segala itu dipaksakan nabung buat Idul Adha untuk korban. Ya, kenapa? Keutamaannya itu bukan main. Darahnya itu akan menjadi saksi, bulunya itu dihitung semua pahala, ya kan? Nah, lalu apa kata-kata musola di sini? Musola itu tempat Nabi melakukan sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, sholat istisqa, sholat khusuful syams wa khusuful qamar, itu di musola, bukan di masjid. Kenapa? Karena kalau di musola Idul Adha, ibu-ibu jangan sibuk di dapur, datang ke musola, dengerin khutbah. Sholat kan saya nggak sholat, nggak perlu dengerin khutbah. Begitu juga dengan khusyuf, istisqa, itu disunnahkan. Semuanya harus berkumpul, semuanya harus bertaubat. Kalau harus di masjid, berarti perempuan yang berhalangan tidak bisa datang ke musola, padahal itu dianjurkan semua untuk datang. Itu namanya musola. Makanya ya ada banyak yang melaksanakan sholat Idul Adha, Idul Fitri itu di lapangan. Itu namanya musola. Musolanya Nabi sekarang ini udah nggak ada. Yang ada itu sekarang menjadi Masjid Al-Ghamamah. Kenapa dikatakan Ghamamah awan? Ketika Nabi khutbah kepanjangan, terik matahari kepanasan sahabat, Allah tahu, akhirnya Allah kirimkan Ghamamah awan meneduhi mereka.
maka disebutlah dengan Masjid Al-Ghamamah. Itu ada di luar, di lapangan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dengan terasnya itulah besarnya kota Madinah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok Ustadz hafal banget? Saya 5 tahun di Madinah. Saya sekolah di sana, S1 saya di sana. Ya, itu namanya musola. Masjid kayak gini nih, masjid ini kan wakaf ya, wakaf ya. Masya Allah, wakaf. Bapak wakil, almarhum wakil presiden ya, Allahumma arhamhu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, dan mudah-mudahan Allah membangunkan kepada almarhum qasran, ya, istana di surga nanti. Jadi dah insya Allah kaplingnya udah terjamin. Ya, yang mentakbirkan juga insya Allah dapat kapling juga dah. Itu masjid di saat dia diwakafkan, ini adalah milik Allah, maka itulah kita sebut dengan baitun min buyutillah. Tempat ini dinisbahkan kepada Allah. Ini betapa mulianya. Kalau di sini boleh tidur nggak? Boleh ya. Ya, masjid itu sakral. Kita datang habis sholat, habis azan, kita duduk. Sekalipun kita duduknya sebentar, 5 menit, kita nunggu qomat, niatkan iktikaf, dapat pahala. Kenapa? Karena tempatnya ini adalah sakral. Ya, kalau ketiduran boleh. Ya kalau apa namanya, DKM-nya keterlaluan lah, nggak boleh orang ketiduran. Nah, yang masuk kalau tidur bawa bantal. Nah, tapi kalau kecuali iktikaf ya, iktikaf. Karena kalau iktikaf itu bulan Ramadan, humanya ihya itu, walaupun bagaimana, di saat dia meniat iktikaf, kalau dia keluar, ya kan, hanya sekedar untuk hajat, sekedar, terus masuk lagi, nyambung dapat pahala. Tapi kalau pulang dulu lah, kelamaan tidur di rumah, terus balik lagi, harus diulangi lagi niat iktikafnya. Ya, maka perlu dibedakanlah tidur dan ketiduran, duduk terus ketiduran. Ya, saya rasa itulah masjid, karena sakral, baitum min buyutillah. Kesakralannya itu harus kita jaga. Jadi takmir itu sebenarnya adalah menjaga kesucian. Maka ada hadis majtama'a qaumun. Diingetin saya, udah belum? Enggak, udah isya belum? Belum ya? Diingetin ya, kalau 5 menit lagi. Ya, berarti 4 menit lagi lah. Makanya dalam Al-Quran ini agak sedikit ini ya, sebelum saya tak tertentu, saya akan tutup dengan tarhib. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fihi illa nazalat alaihimus sakinah. Ya, jadi salah satu untuk mendapatkan sakinah, ketenangan, kedamaian, ketentraman hati di saat masjid yang bisa dijaga kesuciannya dan kesakralannya. Ya, itu diantaranya illa nazalat alaihimus sakinah. Kita bisa merasakan kok masuk ke masjid, rasanya ya Allah, dari luar mumetnya bukan main. Masuk ke masjid belum kita dengarkan azan, ya Allah, rasanya tentram. Itulah namanya sakinah. Ada, wah, sakinah itu apa? Masjid yang paling ideal itu kan kalau ada AC-nya. Enggak, bukan itu. Sakinah itu adalah abstrak ya, yang tidak bisa kita
sentuh. Sakinah, sakinah itu ketentraman. Ya, kita tuh kadang-kadang nggak tahu, kita kadang-kadang susah menggambarkan, tahu-tahu bisa meneteskan air mata mendengarkan ayat Al-Quran di saat kita doa. Itu ya Allah, tersentuh hati ini. Itulah namanya sakinah. Sakinah itu macam-macam. Sakinah tentang perkawinan itu beda, ya kan? Litaskunu ilaiha itu perkawinan. Jenis sakinah perkawinan itu jenisnya hanya ada dalam perkawinan, tidak ada dalam kondisi kita sholat. Maka yatadarasuna seperti kita ini kan yatadarasuna yatluna kitab Allah. Maka saya berusaha untuk membaca, mentadabburi ayat Al-Quran. Kenapa? Biarkan ada sakinah yang turun, ya kan? Kemudian apa? Wahafatumul malaikah, ada rahmat, kemudian diayomi para malaikat. Malaikat itu banyak, bukan 10. Malaikat itu banyak sekali. Ada yang tugasnya cuma ingin menghadiri majelis taklim, ya, karena Allah nggak memberikan aja kita ngelihat di sini sesek ini. Lalu malaikat setiap ada halaqah taklim seperti ini kan berebut. Lillahi malaikah, dalam hadis, lillahi malaikah, Allah memiliki malaikat. Ngapain? Dia tawaf keliling kemana-mana. Kalau udah ketemu, ini ada malaikat kan tadi pas ini, wah, ini ada kajian di sini. Apa? Teriaklah malaikat yang menyaksikan di sini, halummu, halummu, itu hadis. Ayo para malaikat kumpul di sini, ada di Bintaro ini, kumpul semua, ya kan? Lalu malaikat lapor kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah kami kumpul di majelis zikir, di majelis taklim kajian di situ. Ngapain mereka? Hum yumajidunak wa yusabbihunak wa yamdahunak wa yukabbirunak wa yuhallilunak. Ya Allah, dalam pengajian ini tidak ada yang diucapkan kecuali memuji Engkau ya Allah, mengagungkan Engkau ya Allah, mendoa memohon ridho-Mu ya Allah. Lalu kata Allah, malaikat, sekalipun Allah tahu ini hanya dialog aja, malaikat, apa yang mereka inginkan? Apa dia bilang? Kepingin hanya ridho-Mu. Udah, kita langsung tarhib. Sahabat juga mentarhib bulan Ramadan, bahkan 6 bulan sebelumnya sahabat tarhib, Rasulullah tarhib. Apa yang harus kita persiapkan? Sayang, ini adalah fursah, kesempatan yang sangat ideal, yang tidak mungkin akan berulang kecuali bulan Ramadan ini. Maka harus punya persiapan dan niat yang kuat. Coba bayangkan, baginda Nabi mengatakan balighna Ramadan, padahal seorang Nabi masih memohon kepada Allah, ya Allah, sampaikan saya akan bisa memasuki bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan datang, lalu Rasulullah mengatakan ja'akum Ramadan, itu bentuk tarhib. Lalu banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tadi saya sampaikan tadi itu. Dan di samping itu, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kita untuk mengisi bulan Ramadan ini. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin terakhir kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuftahu lana biha abwabul khairi wat taysir wa tughlaqu anna biha abwabus syarri wat ta'sir wa takunu lana biha maula wa nasir, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma balligh lana Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma
inna nas'aluka wa natawajjahu ilayka bi nabiyyika rahmah nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la du'an illa istajabta wa la su'lan illa a'taita ولا حاجة من هوائي الدنيا ولا خردا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله والله الموفق إلى أقوم الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.